Begitupun yang ada di langit, para malaikat yang jumlahnya itu lebih banyak daripada manusia. Malaikat itu jumlahnya lebih banyak dari manusia. Kita duduk dalam majelis seperti ini, yang hadir bisa dihitung, tapi kehadiran dari bangsa malaikat itu tidak bisa dihitung. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan ada sekelompok malaikat itu yang tugasnya mencari keliling di muka bumi ini untuk mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, sehingga ketika mereka sudah menemukan majlis-majlis tersebut, maka mereka akan berkumpul dan memanggil kawan-kawannya, sehingga kawan-kawannya itu pun ikut duduk dalam majlis tersebut. Mereka bertumpuk sampai arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat di pagi hari ini, di hari Sabtu, bukan di Mujahidin aja, di banyak-banyak masjid, banyak-banyak musola, bahkan di tempat-tempat yang lainnya ada pengajian, ada majlis-majlis zikir. Maka di situ para malaikat kumpul bertumpuk sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini menjadi sebab ampunan dosa kita, menjadi sebab kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat tersebut juga melanjutkan yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mempertegas bahwasannya yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, semuanya itu adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, maka Allah di sini bercerita tentang takdir. Allah bercerita tentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kehendaknya, ya. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini, keadaan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, itu semuanya atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagai seorang yang beriman, setiap keadaan yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, maka poinnya yaitu pertama kembali kepada Allah, karena Allah yang menciptakan suasana dan keadaan. Bahkan sampai ranting, dedaunan yang jatuh dari rantingnya saja itu Allah tahu. Apalagi kita manusia, seorang yang beriman, pasti Allah Maha tahu keadaan kita. Maka kita dalam setiap apapun permasalahan, problem yang terjadi dalam hidup kita ini, maka kita kembali kepada Allah. Dan kata ulama, kita itu belajar dari apa? Belajar dari hewan yang namanya anjing. Anjing itu kalau dilempar, Pak, ya, maka bukan batunya yang dikejar sama dia, tapi orang yang melemparnya yang dikejar. Kita pun seperti itu. Permasalahan ada di depan kita, problem hidup ada di depan kita, problem keluarga ada, problem kerjaan semua ada depan kita semua itu. Tapi kita nggak fokus terhadap itu, kita fokus terhadap yang memberi masalah, sambil kita ikhtiar dan tidak lupa, tidak kalah penting, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan yakhluqu ma yasha. Allah zat yang maha menciptakan sesuatu sekehendaknya. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang manusia, dan manusia itu dalam penciptaannya di situ ada sunnatullah dan ada qudratullah. Kita harus tahu apa itu sunnatullah, apa itu qudratullah. Qudratullah apa? Ada yang tahu qudratullah? Takdir itu apa?
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Sesungguhnya Allah. Nah, di sini kan belajar terjemahan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu itu kok qadir. Qadir apa? Kuasa, mampu, ya, berkehendak, ya. Maka qudratullah ini adalah kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, sudah memberikan keputusan, maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Nggak bisa apa lagi, dinaikin lagi ke mahkamah agung, apa semuanya itu nggak bisa. Kalau ada keputusan Allah, hari ini kamu sakit udah. Hari ini kamu jatuh, hari ini kamu mendapat rezeki ini, dapat. Nggak ada yang bisa menghalangi. Itu namanya qudratullah, ya. Maka di dalam tafsir itu disebutkan Allah dalam menciptakan manusia itu memakai qudratullah dan juga sunnatullah, ya. Allah menciptakan manusia ini ada yang dengan jalan qudratullah, ada yang dengan jalan sunnatullah. Kalau sunnatullah itu adalah sesuatu yang terjadi seperti kebiasaannya, ada umumnya. Jadi kalau sunnatullah itu terjadi pada sesuatu yang umum, ya. Jadi sunnatullah itu terjadinya umum, ya, seperti api. Api itu sifatnya apa, Pak? Panas. Tapi api yang membakar Nabi Ibrahim panas atau dingin? Dingin, ya. Umumnya api itu panas, ya. Tapi yang membakar Ibrahim itu apinya jadi dingin, gitu, ya. Umumnya kalau orang lapar itu harus makan, ya. Jadi orang lapar nggak makan, tidur, ya, malah jadi kenyang. Siapa tuh? Siapa yang biasa kita baca kalau hari Jumat itu Ashabul Kahfi itu kan, mereka tidur semua ratusan tahun tidur nggak merasakan lapar. Kita kalau tidur, ya, lapar bangun nggak? Malam-malam cari nasi goreng, ya. Warung mana yang masih buka, ya, gitu. Nah, manusia ini dalam penciptaannya Allah melalui dua cara. Ada qudratullah, ada sunnatullah. Yang pertama yaitu dengan qudratullah. Kalau qudratullah itu dengan kekuasaannya Allah, berarti tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam penciptaan manusia itu ada yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Siapa, Pak? Nabi Adam alaihi salam. Itu Allah ciptakan tanpa ada seorang ayah, tanpa ada seorang ibu. Maka ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan qudratullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya seorang ibu, ya. Tanpa adanya seorang ibu. Siapa, Pak? Yang diciptakan tanpa adanya seorang ibu siapa? Nabi siapa? Nabi Isa. Isa anaknya siapa? Maryam. Nggak ada bapak. Nggak ada. Yang nggak ada bapak, yang nggak ada ibunya. Yang nggak ada ibunya itu Siti Hawa, ya. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya. Itu dengan qudratullah juga, berarti kekuasaan
Allah, di luar daripada terjadi pada umumnya, ya, di luar daripada umumnya. Kalau dalam kitabnya disebutkan khariqul adah, di luar kebiasaan, itu bahasa Arabnya khariqul adah, di luar daripada kebiasaannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada lagi yang diciptakannya itu tanpa seorang ayah, ibunya ada tapi ayahnya enggak ada. Siapa? Nabi Isa alaihi salam, ya. Nabi Isa alaihi salam, ibunya ada, bapaknya enggak ada. Ya, kalau di dalam tafsir disebutkan ditiupkan oleh malaikat, ya. Tahu perutnya Siti Maryam itu ya, tahu hamil, ya, sehingga dia pun dijauhi oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Kenapa kok ada nggak punya suami bisa hamil sampai melahirkan lagi, kan gitu. Maka itu juga yang ketiga adalah qudratul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu baru namanya sunnatullah. Sunnatullah itu terjadi pada umumnya. Siapa Pak yang dilahirkan dalam keadaan sunnatullah, artinya penciptaan Allah yang terjadi secara umumnya, siapa? Hah? Ya kita ini, ya. Kita ini, ya. Kenapa kita bisa ada di muka bumi ini, Pak? Karena adanya seorang laki-laki yang melamar ataupun menikahi seorang perempuan. Terjadinya di situ mitsaqun ghalidha, kalau di dalam kitab itu. Perjanjian yang berat, perjanjian yang sangat besar, yang sangat berat. Maksudnya adalah pernikahan. Itu kan nikah itu janji suci, janji suci, janji yang apa, bisa dibatalkan, bisa, ya, suci, tapi boleh nambah, gitu kan. Kalau laki-laki boleh nambah, gitu, ya. Janji suci, mitsaqun ghalidha, ya. Pernikahan itu adalah apa? Perjanjian yang sangat berat. Karena ketika kita sudah menikah, ya, maka beban di dalam hidup kita bagi laki-laki khususnya itu menjadi bertambah. Bukan hanya dirinya saja, tapi di situ ada yang namanya seorang istri, ya. Maka kita semua ini diciptakan secara apa? Secara sunnatullah. Ada ayah dan ada ibu, ya. Mereka berdua menikah, ya. Kemudian di malam hari ataupun di siang hari ataupun kapan aja lah, ya, mereka ikhtiar, begitu kan, main kuda lumping, ya, sehingga pada ketentuannya nanti Allah takdirkan jadi, maka jadi, seperti itu. Kenapa? Karena buktinya juga ada di dalam ayat yang saya bacakan tadi itu. Di situ menerangkan apa? Ada orang yang menikah, ya, tapi belum tentu dia itu dikasih yang namanya keturunan. Nah, di ayat ini diperjelas, yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan manusia, menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Maka di situ dalam penciptaan manusia ada 4 cara tadi. 3 dengan qudratullah, yang 1 dengan sunnatullah. Ini pelajaran kata ulama bahwasanya problem yang ada, yang akan kita jalani nanti di dunia ini, banyak sebenarnya yang bisa diselesaikan dengan cara qudratullah. Cara menarik qudratullah bagaimana, Pak? Dengan berdoa, gitu. Kadang usaha kita udah mentok nih, kayaknya udah gak ada jalan, tapi dengan doa tahu-tahu ada jalan seperti itu. Itulah namanya qudratullah. Maka manusia ini ya harus yakin lagi, ya, dengan yang tidak nampak, yaitu Allah. Secara zahir ikhtiar kita buat, tapi semua ketentuan nanti endingnya itu ada di tangan Allah. Maka kita ngemis kepada Allah, ya, nggak apa-apa, bahkan kita harus mengemis kepada Allah, betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.
Itu sahabat Umar yang kalau di medan perang itu gagahnya seperti apa gitu kan, Masya Allah. Tapi kalau di malam hari sepertiga malam beliau menangis merengek seperti anak kecil yang menangis. Itu sahabat-sahabat dulu begitu Pak ya. Jadi apa, kesombongannya hilang ya. Tawadunya ada, benar-benar berpasrah diri kepada Allah. Maka di sini yahabu liman yasha'u inatha. Tadi ada orang yang udah menikah, tapi mohon maaf tidak semuanya itu apa memiliki daripada keturunan. Maka di sini dijelaskan yahabu liman yasha'u inatha. Ada orang yang dia itu menikah, ya, suami istri dia menikah, kemudian dia berikhtiar dan diberi sama Allah hadiah, yaitu berupa seorang anak yang semuanya itu perempuan. Ya, ada orang itu punya anak semuanya perempuan. Anaknya satu perempuan, anak yang kedua perempuan, dan yang ketiga perempuan, dan keempat perempuan semua. Ya, satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Ya. Itu ada yang diberikan seperti itu. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, kata Allah. Ya. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala beri. Jadi di situ menggunakan yahab, ya, yahab itu asal katanya wahab. Kita tahu asma Allah itu ada ya wahab, ya wahab, ya wahab. Itu biasa kalau pesantren itu dibaca tuh Pak. Siapa yang mau dimudahkan segala urusannya, ya, yang urusannya kelihatan nggak mungkin bisa diselesaikan, ya, secara zahir nggak mungkin, tapi bisa dengan qudratullah, maka memperbanyak baca apa ya wahab. Karena kata ulama wahaban itu beda ya. Dia artinya apa? Memberi. Dia artinya apa? Menciptakan juga ya. Tapi pemberian yang di situ itu tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang bisa menakdirkan kita punya anak perempuan semua? Allah Subhanahu wa taala. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah juga berkehendak menciptakan manusia itu dikasih hadiah sama Allah. Hadiahnya apa? Seorang anak, dua orang anak, tiga orang anak, empat orang anak, bahkan lebih, semuanya laki-laki. Ya. Ada orang yang punya anak laki-laki semua. Tadi ada yang punya anak perempuan semua. Wa yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ya. Dan juga ada lagi yang Allah kasih itu berpasangan, punya anak laki, punya anak perempuan, laki satu, perempuan satu, laki satu, perempuan dua, perempuan satu, laki dua, ataupun perempuan tiga, lakinya tiga, perempuannya lima, lakinya 6, 11, dan bisa jadi tim bola ya Pak ya, gitu kan. Nah, itu ada yang seperti itu ya, ada yang dikasih anak itu perempuan semua, laki semua. Ada juga yang punya anak laki, punya anak perempuan juga. Kemudian yang terakhir, wa yaj'alu ma yasha'u 'aqima. Ada memang yang Allah jadikan dia itu sepasang daripada suami istri yang tidak dikasih keturunan sama Allah. Ya. Ada yang belum dikasih, ada yang tidak memang ya. Sampai akhir hayatnya tidak memiliki daripada keturunan. Maka keturunan ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus tahu kenapa orang menikah ingin memiliki anak. Maka setelah kita pelajari, kita lihat di dalam ayat, di dalam tafsir di situ ada pelajaran yang sangat penting, yaitu kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu dia menikah, setelah menikah tidak dikasih keturunan sama Allah, belum. Sampai di dalam surat Maryam itu disebutkan ya, beliau itu senantiasa berdoa ya, dan tidak putus-putus doanya, tidak pernah putus asa. Walaupun keadaannya itu apa? Keadaannya itu sudah menjadi tua, rambutnya sudah ya. Tapi beliau terus berdoa kepada Allah. Kenapa beliau senantiasa meminta keturunan? Tidak ada henti-hentinya berdoa seperti itu, karena untuk melanjutkan perjuangan. Kita ini pengen punya anak ya,
ataupun sekarang sudah diberikan anak, itu tujuannya yang pertama untuk menjaga kebaikan yang sudah kita lakukan, menjaga nama baik keluarga. Dengan cara apa? Dulu kita rajin sholat, harapan kita anak-anak kita akan melanjutkan kebaikan tersebut. Kita dulu semasa di dunia ini ahli sedekah, maka harapan kita anak-anak kita menjadi ahli sedekah. Dulu kita ahli apa? Ahli majlis ilmu, senantiasa duduk dalam majlis ilmu, maka kita berdoa kepada Allah supaya keturunan kita ini apa? Dijadikan orang-orang yang cinta dengan majlis ilmu, yang senantiasa duduk dalam majlis ilmu. Tidak bisa kalian itu doanya panjang, puluhan tahun berdoa belum Allah kan kabulkan. Pas masa tua baru apa? Dikabulkan sama Allah. Maka tujuannya apa? Ketika itu dia lihat ya sanak saudaranya, sepupunya, kerabatnya itu bukan termasuk kerabat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia minta kepada Allah, ya Allah, saya minta seorang anak, berdoa ya, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabiullah Zakaria ya. Minta keturunan yang thayyib, yang baik ya. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan. Maka disinilah pelajaran yang kita ambil ya, dalam penciptaan manusia. Ada yang dikasih anak, ada juga yang belum diberikan keturunan. Kalau belum berikan keturunan, bagaimana caranya? Maka boleh kita berikhtiar, tapi jangan salah dalam mengambil jalan ya. Kalau misalnya kita ngambil anak Pak, misalnya ya, ada sekarang itu musim ya, ngambil anak, jadi anak masih merah itu dijual sama orang tuanya ya. Maka di sini kalau dia ini nggak ada ikatan mahram, maka repot. Kalau anaknya itu laki-laki misalnya masih kecil oke. Tapi kalau dia sudah beranjak dewasa, sudah balik, nah, ya enggak, maka antara dia dengan istri kita itu orang lain, nggak boleh melihat auratnya, ya nggak boleh saling bersentuhan. Walaupun dari kecil saya yang ngurus Pak Ustaz, gitu. Ya nggak bisa kamu ngurus walaupun masih dari merah, dari pas merojol ya. Kalau di situ nggak ada ikatan mahram, nggak bisa. Nah, itu. Ya. Kemudian kalau seandainya yang kita ambil itu bayinya itu bayi perempuan, maka nanti antara anak itu dengan suami kita ketika sudah besar repot, karena dia ini bukan siapa-siapanya suami kita ya, kecuali misalnya dia apakan dijadikan misalnya saudara sesusuan misalnya, tuh bisa tuh Pak ya, masih kecil ya, kita cari kerabat kita ya yang masih ada hubungan mahram sama kita itu, kemudian nanti dia disusuin. Karena kalau nanti disusuin tuh, maka semua saudara-saudaranya itu yang mahram menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Nah, seperti itu salah satu caranya ya. Maka dari poin ini apa yang kita ambil? Ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami ayat ini, maka kita akan legowo dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga tujuan hidup kita ini adalah tujuan akhir. Karena kita tahu kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Di situ ada kehidupan setelah mati kita, yaitu kehidupan akhirat. Maka di dalam mengarungi kehidupan dunia ini kita perlu mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita. Salah satunya apa? Dengan menjaga daripada sholat 5 waktu. Maka di sini diterangkan at-targhibu fil muhafadzah 'ala shalawatil khamsi wa adaiha fi awwal waqtiha. Pembahasan daripada pagi hari ini kita akan membahas tentang anjuran, dorongan agar senantiasa menjaga sholat 5 waktu dan menunaikannya di awal waktu.
Jadi bukan hanya sholatnya saja, tapi juga waktunya diperhatikan. Ya. Bukan hanya sekedar sholat, tapi tata cara sholatnya juga diperhatikan. Jangan sampai kita sholat beberapa tahun sholat, wah sekarang umur saya sudah 50 tahun misalnya. 50 tahun kalau dihitung masa balik itu dengan usia 15 tahun kan, berarti 50 dikurang 15 berapa Pak? 35. Kira-kira umur selama kita sholat 35 tahun nih ya, yang udah dicatat sama Allah tuh, di situ bacaan-bacaan sholat kira-kira udah saya pahami belum artinya semuanya gitu. Terus sholatnya itu kita sudah tahu belum mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang makruh, sudah kita ketahui apa belum tuh ya. Kira-kira bacaan Al-Fatihah saya ini sudah pernah disetorkan juga belum dengan guru gitu kan. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli, rukun yang berupa ucapan di dalam sholat. Ada Al-Fatihah ya, ada juga tasyahud akhir. Maka itu harus juga kita perhatikan. Jangan sampai kita sudah 35 tahun sholat, tapi sholat kita na'udzubillah seperti yang dikatakan Nabi ya, sholatnya tidak menjadikan ampunan bagi dia. Artinya apa? Sholatnya justru seperti kain usang yang dicampakkan ke mukanya. Kenapa? Karena orang tersebut tidak memperhatikan daripada syarat, rukun dan hukum-hukum lainnya di dalam sholat tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah memerintahkan kepada kita aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat, tunaikan daripada zakat. Aqimus shalah maksudnya di sini ayat adus shalah kal mafruḍah. Maksudnya tunaikanlah, kerjakanlah sholat mafruḍah. Ya. Ala wajhil ladzi yardha bihi Allah Ta'ala, dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya gitu ya. Kalau kita mau sholat kita perhatikan adab-adabnya. Kalau berpakaian, pakaiannya harus yang menutup aurat. Pakaiannya jangan sampai berpakaian dengan pakaian yang membuat orang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Contohnya, sholat pakai kaos, boleh apa enggak Pak Ustaz? Boleh, sholat pakai kaos, tapi kaosnya yang polos ya. Kalau mau sholat pakai kaos yang ada tulisan, ada gambarnya misalnya kan, cari kaosnya yang gambarnya di depan. Kayak kita kalau bikin baju Pak ya, misalnya ada apa, ini kan mau rihlah kan gitu ya, mujahidin nih mau rihlah apa semua itu, kita mau ada kegiatan apa, kalau bisa kita bikin kaosnya misalnya terpaksa nanti akan dipakai sholat, kalau bisa tulisannya semua yang ada di depan semua, jangan yang ada di belakang. Kenapa? Karena tulisan yang di belakangnya akan mengganggu sholat ya, mengganggu sholat orang yang di belakang kita. Astagfirullah Akbar. Alumni apa nih? Cikini, alumni apa lagi dibaca? Tahun berapa tuh? Tahunnya sama gua, ada nama gua enggak kan kayak gitu. Terus ada lagi di belakang nanti musim sebentar lagi kan pasti baca Allah Akbar. Jakarta menyala, apa yang menyala nih kan gitu. Banyak lagi nanti 01, 02, 03 itu. Kalau bisa kita mau bikin baju itu ada di depan. Supaya apa? Supaya orang yang di belakang kita sholat tidak terganggu. Terus kalau pakai kaos misalnya, kaosnya jangan terlalu ketat, sehingga apa? Sehingga pas nanti kita ruku pas kita sujud, yang di belakang kita itu nggak ngintip apa nih ya, belahan belakang kita, ya Allah, dengan kita orang yang belakang nggak khusyuk gitu ya. Kalau melihat aurat laki-laki ini dosanya double Pak ya. Kalau lihat aurat perempuan itu alhamdulillah ya, bukan alhamdulillah sih maksudnya dosa, cuman ya
Kalau melihat aurat laki-laki itu masya Allah. Maka di sini diperintahkan untuk mendirikan sholat itu dengan apa? Dengan cara yang diridhoi Allah. Wa atuz zakah, dan juga bayarlah zakat. Zakat yang wajib ditunaikan, ada zakat fitrah. Terus kalau misalnya kita punya kelebihan harta, punya ini, maka zakat malnya dijalankan, dihitung kalau kita mau usaha dan sebagainya itu ya. Sehingga kita tahu kapan nisab zakatnya itu kapan ya, haulnya itu kapan, kan bertahun. Warka'u ma'ar-raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maka di sini dijelaskan ay shallu ma'al musallin ya, salatlah bersama-sama orang yang salat. Wa fihi isyaratun ila fadilati salatil jamaah. Maka di sini disebutkan ini adalah isyarat akan apa? Akan anjuran keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu termasuk sholat yang dijalankan dengan cara ridho Allah. Maka bagi laki-laki ya bapak, kalau tidak ada hal yang membuat kita untuk tidak berjamaah, maka kita camkan dalam hati kita, dalam diri kita, sholat jamaah ini keharusan bagi saya. Walaupun hukumnya itu bukan fardu ain ya, mentoknya itu di fardu kifayah ya. Kalau dilakukan oleh sebagian maka sudah gugur ya. Tapi kita camkan dalam diri kita, ini satu keharusan bagi diri saya, selama tidak ada hal yang menghalangi kita untuk jamaah. Wa qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan munkar. Maka dalam hadis lain disebutkan siapa orang yang sholatnya itu belum sampai, belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka berarti sholatnya ini masih bermasalah ya. Maka kalau kita mau cari pemimpin ya, maka cari pemimpin yang menjaga sholat ya, yang menjaga sholat 5 waktu ya, bukan hanya yang bisa ngaji baca Quran aja ya, tapi yang sholat 5 waktunya dijaga ya. Karena apa? Sholat ini adalah kamalul ubudiyah ya. Jadi sholat ini sesempurnanya penghambaan kita kepada Allah. Sholat itu kan kita menaruh kehormatan kita itu. Apa kehormatan manusia? Kepalanya itu loh, ditaruh di mana? Di lantai ya, di tempat sujud. Ketika kita sujud itu di situ itu, masya Allah, itu penghambaan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Itu menandakan kalau kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa. Maka cari pemimpin yang apa? Yang sholatnya dijaga, bukan hanya sekedar ngaji baca Quran yang bisa, enggak sholat. Banyak orang yang baca Quran yang lancar ya, bisa dilakuin macam-macam, dengar sholat lanjut aja rokok ya. Yang jaga sholat bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat 5 waktunya dijaga dengan berjamaah. Itu kalau para pemimpin kita sholat 5 waktu dijaga dengan berjamaah, Pak, 5 waktu ya, bukan sebagian waktu, bukan maghrib isya doang, bukan jumatan doang ada di depan begitu, bukan ya. Tapi sholat 5 waktu ya, dijaga dengan berjamaah, insya Allah saya yakin problem di negeri kita itu akan berkurang. Yang korupsi itu ya akan berkurang seperti itu. Kenapa? Karena janji Allah sesungguhnya sholat kalau dilakukan dengan betul maka akan dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Wa qala Allah Ta'ala hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan Allah juga berfirman, jagalah sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu dijaga, was sholatil wusta
Dan ada khusus untuk yang sholat itu dijaga lagi, lebih khusus lagi penyebutannya, yaitu sholat wusta. Sholat wusta ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat asar, ada satu pendapat mengatakan sholat subuh. Jadi sholat asar dan sholat subuh itu diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita agar menjaga sholat 5 waktu, dan terkhusus sholat subuh dan asar, karena di situ banyak orang-orang apa Pak? Lalai daripada mengerjakannya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah bersama orang-orang yang taat. Artinya apa? Sholatlah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Artinya diperintahkan kita juga untuk berjamaah. Kemudian di sini wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 tiang. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yaitu syahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi di sini nggak bisa dipisahkan Pak, antara la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, itu tidak bisa dipisahkan. Maka kata ulama, yakin kepada Allah dengan yakin yang benar, dan juga beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya yakin saja, orang yang yakin kepada Allah itu banyak, tapi beribadah tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi juga banyak. Nah, kalau kata guru kami mengatakan, kalau orang-orang kejawen itu Pak, dia yakin kepada Allah tapi nggak Muhammadur Rasulullah, ya. Yakin sama Allah, yang menyembuhkan Allah, yang menyelesaikan masalahnya Allah semua, tapi caranya bukan cara Muhammadur Rasulullah. Sebagian ada yang nggak sholat, ada yang mengatakan udah berbuat baiknya itu udah termasuk sholat, katanya gitu, dan yang lain-lainnya. Dia la ilaha illallah tapi tidak Muhammadur Rasulullah. Sedangkan persaksian kepada Allah itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi. Wa iqamis shalah, dan juga menegakkan sholat, mendirikan sholat. Ya. Di Islam ini harus ada sholatnya. Ya, dalam hadis disebutkan ada orang itu yang bangun di malam hari, puasa di siang hari, ya, tapi dia nggak melaksanakan sholat Jumat dan juga tidak menghadiri sholat berjamaah, maka kata sahabat itu disebutkan dalam riwayat tersebut itu huwa finnar, orang itu berada di neraka. Itu di malam harinya dia itu bangun, di siang harinya puasa, tapi dia nggak menghadiri sholat jamaah dan juga Jumat. Nggak sholat jamaah, nggak sholat Jumat, maka disebutkan dalam riwayat tersebut dia berada di neraka. Ya, hati-hati Pak, nggak boleh. Ya. Jadi ibadah kita ini harus ada contoh daripada Nabi dan yang dianjurkan ulama yang lurus. Nggak mungkin dia mengajarkan wiridan saja, ya, tanpa memperhatikan sholat jamaah, tidak, ya. Wa itaiz zakah, dan juga membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan juga pergi haji jika mampu, aman perjalanannya, punya bekal yang cukup, badannya juga sehat, maka wajib untuk menunaikan daripada haji. Kemudian juga di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat. Ini keutamaan sholat 5 waktu nih Pak, dengan dilakukan secara berjamaah. Apa pendapat kalian seandainya ada sungai
di setiap pintu-pintu rumah kalian. Yang kalian itu ya di sungai tersebut mandi setiap hari selama 5 kali, sebanyak 5 kali. Kita punya punya rumah, di depan rumah kita itu ada sungai, sungainya dalam jernih. Di situ kita mandi setiap hari 5 kali. Maka Nabi mengatakan hal yabqa min daranihi syai'un, apakah orang yang mandi ya dalam setiap harinya itu 5 kali, kira-kira badannya itu masih kotor apa enggak? Bersih pasti. Maka sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Mereka menjawab, wahai Rasul, tidak ada kotoran yang tersisa dari tubuhnya sedikit pun, bersih mandi tiap hari. Qala fakadzalika mathalu salawatil khamsi yamqullaha bihinnal khotoya. Ada kata Nabi, begitulah sholat 5 waktu ya, yang dilakukan dengan cara yang benar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan sebab sholat 5 waktu. Jadi kalau kita dosa-dosa yang mau diampuni sama Allah, Pak, jaga yang namanya sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah sampai akhir hayat kita, menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah dan juga keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak, mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya. Berkenaan dengan mahram itu tadi, untuk anak yang lahir di luar nikah itu dengan bapak dan ibu, kalau laki-laki dengan ibu anak yang lahir di luar nikah, jadi sudah anak yang lahir di luar nikah ya Pak ya, maka itu bukan bapaknya itu. Bapaknya itu bukan. Anak yang lahir di luar nikah itu dia tidak memiliki wali ya. Maka kalau mau dikasih bintinya ke ibunya ya. Jadi wali ke ibunya, sedangkan perempuan tidak bisa menikahkan. Maka kalau mau menikah nanti walinya wali hak. Jadi dia kalau bersentuhan itu dengan bab itu batal atau tidak? Batal. Ke siapanya? Ke bapaknya yang ke bapaknya batal. Karena itu kan bukan bapaknya ya. Jadi mohon maaf, ketika ada orang itu kecelakaan ya Pak ya, nah, kecelakaan, maka di umumnya yang terjadi di masyarakat itu udah nikahin aja kan gitu ya. Padahal harusnya kalau kita mau merenung sedikit ya, kita berpikir untuk kemaslahatan di jangka yang akan panjang, yang lebih panjang itu harusnya tidak harus dinikahkan ya. Kadang kalau udah dinikahkan, kita logikanya aja, itu anak belum halal aja sudah dihajar tuh ya kan? Berarti kan ini laki-laki yang nggak benar kan begitu, laki-laki yang tidak benar. Kenapa harus kita nikahkan? Kadang problemnya itu nanti malu ya nggak? Nanti takutnya omongan orang, wah lahir nggak punya bapak dan sebagainya. Padahal kalau seandainya dinikahkan juga, maka ini bapaknya bukan menjadi wali dia, ya kan gitu. Nah, kalau misalkan tetap dinikahkan sama bapaknya itu gimana, tidak sah apa gimana? Ya tetap sah gitu. Tapi dia ini bukan apa ya? Kalau lahir. Oh enggak bisa, itu udah, itu selamanya nggak bakal bisa, dia nggak bakal jadi bin bapaknya itu nggak. Maksudnya dia nggak punya bapak, setelah lahir supaya ngesahkan kawinnya itu kawin lagi. Oh setelah lahir. Kawinnya, anaknya tetap nggak punya bapak. Nikah 2 kali. Nah itu. Jadi yang pertama bohongan. Lebih main. Nanti yang bohongan itu sambil main juga ya. Gitu tuh. Jangan bersatu. Ya, iya. Ansip begitu dulu orang-orang. Cuman prakteknya kan bersatu kan begitu. Maka tidak cerai dulu terus. Ada 30 tahun, 40 tahun. Ya, itu kan ada pernah juga saya dapat penjelasan itu.
menutupi aib itu merupakan salah satu sunnah. Iya, tapi di situ ulama berbeda pendapat ya. Kalau misalnya ada yang itu sudah, kalau kita mau legowo, ini salah satu udah contoh, ini adalah keburukan aib daripada keluarga kita. Tapi kita jaga anak perempuan kita ini jangan sampai dia ini terjerumus dalam apa? Dalam kesusahan untuk di masa yang akan datang, Pak. Karena perempuan ini nanti kalau sudah nikah ini repot ya. Nggak bisa itu orang tua intervensi ya kan. Suruh suaminya suruh ceraiin aja anak gua, nggak bisa. Kalau suaminya itu masih tetap mingkem aja, nggak mau mengatakan cerai, nggak jadi gitu kan. Nah, apalagi nikahnya nikah siri lagi kan, repot lagi. Kalau nikah secara pengadilan masih bisa dibawa ke pengadilan kan, begitu ya. Nah, itu artinya itu kalau lebih baiknya bagusnya dilihat maslahat. Kalau memang harus dinikahkan, kalau memang tidak ya udah. Ini satu ketentuan dari Allah ya, takdir daripada Allah. Biarin ya anak sampai dia lahir nggak apa-apa, nggak ada bapak, nggak ada ibunya. Tapi anak perempuan kita ini kita jaga lagi ya. Nanti carikan jodoh yang lebih baik seperti itu ya. Kalau untuk binnya nanti nggak nyambung ke bapaknya ya. Kalau anak itu perempuan, maka nanti kalau mau menikah walinya itu wali hakim. Wali hakim dalam hal ini ya mereka-mereka yang bertugas di KUA seperti itu ya. Dan khusus walisanya ya Pak. Nah, gitu Pak ya? Ya. Cukup ya Pak? Cukup. Oh, ya kita doa juga mudah-mudahan perjalanan bapak-bapak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pulang dari sana mendapatkan kebaikan, mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka wa ta'ala wa qul sahabatu wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.